Pernah nggak sih kalian dengar cerita soal sekelompok orang yang tiba-tiba datang ke perusahaan, instansi, atau bahkan ke warung kecil, terus mereka minta THR? Bukan karena mereka karyawan di sana, bukan karena mereka punya hubungan bisnis apapun, tapi cuma karena mereka bagian dari sebuah organisasi massa alias ormas. Pertanyaannya, kenapa fenomena ini terjadi? Dari mana asalnya kebiasaan ini? Dan kenapa jumlahnya makin banyak? Apakah ini tradisi yang salah kaprah atau ada alasan sosial ekonomi di baliknya? Tradisi tunjangan hari raya alias THR sebenarnya adalah hak pekerja yang sudah diatur dalam regulasi resmi dan wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan mereka sebagai bentuk apresiasi dan dukungan ekonomi menjelang hari raya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan organisasi masyarakat atau ormas dan justru ikut-ikutan meminta THR ke berbagai pihak, mulai dari pengusaha, pemilik toko, hingga pejabat daerah. Fenomena ini semakin marak dan bahkan dalam beberapa kasus, permintaan tersebut dilakukan dengan cara yang cenderung memaksa atau bahkan berbau intimidasi. Fenomena ini bisa ditelusuri dari beberapa faktor utama. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah pengangguran yang berafiliasi dengan ormas. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih cukup tinggi, terutama di daerah perkotaan yang mengalami tekanan ekonomi akibat berbagai faktor, termasuk dampak pandemi, inflasi, dan terbatasnya lapangan kerja formal. Ketika kesempatan kerja semakin sulit ditemukan, banyak orang-orang yang akhirnya mencari alternatif lain untuk bertahan hidup. Salah satunya dengan bergabung dalam ormas yang menawarkan solidaritas, jaringan sosial, dan dalam beberapa kasus akses ke berbagai keuntungan material. Ormas yang pada dasarnya berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam beberapa kasus telah bertransformasi menjadi alat untuk mencari keuntungan. Bagi sebagian orang, bergabung dengan ormas bukan sekedar tentang ideologi ataupun tujuan sosial, melainkan juga tentang mendapatkan identitas baru serta peluang ekonomi. Dengan memiliki jaringan yang luas, mereka bisa mengakses berbagai bentuk bantuan, mulai dari donasi sosial hingga pungutan sumbangan dari berbagai pihak yang merasa terpaksa untuk memberikan uang demi menghindari konflik. Tradisi meminta THR yang seharusnya menjadi hak pekerja kemudian dimanfaatin oleh oknum-oknum tertentu sebagai cara untuk mendapatkan pemasukan tambahan, baik secara individu maupun kolektif. Tidak bisa dipungkiri, organisasi masyarakat atau ormas di Indonesia memiliki peran yang sangat beragam. Sebagian besar ormas memang hadir dengan tujuan yang baik, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana alam, memberikan santunan kepada kaum duafa, mengadvokasi hak-hak masyarakat, atau menjadi wadah aspirasi bagi kelompok tertentu yang ingin menyuarakan kepentingan mereka. Ormas-ormas seperti ini benar-benar menjalankan fungsi sosialnya dan seringkali bekerja sama dengan pemerintah maupun sektor swasta dalam berbagai program kemanusiaan dan juga pembangunan sosial. Tapi di sisi lain ada pula ormas yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi anggotanya, bahkan cenderung memanfaatkan tekanan sosial untuk meraih keuntungan pribadi. Dalam beberapa kasus, keberadaan ormas ini bukan lagi sekedar sebagai kelompok masyarakat yang menyuarakan kepentingan umum, melainkan lebih seperti kelompok yang mencari celah untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara-cara yang tidak selalu etis. Salah satu modus yang semakin marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah praktik meminta tunjangan hari raya atau THR kepada berbagai pihak, terutama pelaku usaha dan juga pejabat daerah. Permintaan THR dari ormas ini bukan sekedar permintaan biasa yang bersifat sukarela
ada unsur paksaan terselubung yang seringkali membuat pihak yang dimintai merasa terpaksa untuk menuruti permintaan tersebut. Jika permintaan ini ditolak, ada kemungkinan akan muncul konsekuensi tertentu yang dapat merugikan pihak yang menolak, baik dalam bentuk intimidasi halus, tekanan sosial, hingga ancaman terselubung yang bisa berdampak pada keamanan usaha ataupun kegiatan mereka. Inilah yang kemudian membuat banyak pelaku usaha lebih memilih untuk mengamankan situasi dengan memberikan sejumlah uang daripada harus menghadapi potensi gangguan di kemudian hari. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga melibatkan ormas-ormas dengan jaringan yang lebih luas. Ada pengusaha yang mengaku pernah didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas dan diminta memberikan sumbangan THR dalam jumlah tertentu dengan dalih solidaritas sosial. Namun, ketika mereka menolak, tiba-tiba muncul berbagai bentuk tekanan, mulai dari laporan miring tentang usaha mereka, demo kecil-kecilan di tempat usaha, hingga gangguan operasional yang membuat bisnis mereka jadi terganggu. Hal semacam ini membuat praktik permintaan THR oleh oknum ormas semakin menjadi-jadi, yang kemudian menjadi fenomena yang sulit dihindari. Bagi banyak pelaku usaha, memberikan sejumlah uang dianggap sebagai biaya keamanan yang lebih murah daripada harus berurusan dengan potensi masalah yang lebih besar. Sementara itu, bagi ormas yang memang memiliki motif ekonomi, praktik ini menjadi salah satu sumber pemasukan yang cukup menggiurkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit, di mana banyak anggotanya mengalami kesulitan finansial atau bahkan menganggur. Seorang pemilik toko di Jakarta pernah menceritakan pengalamannya. Setiap tahun menjelang Lebaran, ada saja sekelompok orang yang datang membawa surat dengan kop surat ormas tertentu dan akhirnya meminta THR. Nominalnya tidak besar, tapi kalau setiap ormas datang meminta hal yang sama, lama-lama ya jadi beban. Kasus ini bukan 1-2 kali terjadi. Beberapa waktu lalu di sebuah daerah di Jawa Barat, ada juga ormas yang meminta THR ke sebuah perusahaan besar. Perusahaan tersebut menolak dengan alasan sudah memenuhi kewajiban THR untuk para karyawannya. Tapi penolakan itu justru berujung pada aksi demonstrasi yang mengganggu operasional bisnis. Perusahaan akhirnya terpaksa berdamai dan memberikan sejumlah uang agar situasi tetap kondusif. Secara hukum, nggak ada aturan yang mengharuskan perusahaan ataupun individu untuk memberikan THR kepada pihak di luar karyawannya. Bahkan, praktik pemaksaan semacam ini bisa masuk dalam kategori pemerasan ataupun pungutan liar. Tapi, dalam praktiknya, tidak semua orang mau melapor atau bahkan mengambil jalur hukum. Ada rasa takut akan adanya tekanan balik, atau sekedar keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa adanya perlu ribut-ribut. Pemerintah sendiri sudah beberapa kali mengingatkan bahwa ormas yang melakukan pungutan dengan cara intimidatif bisa dikenakan sanksi. Tapi nyatanya fenomena ini tetap saja ada, dan tiap tahun menjelang Lebaran, berita soal ormas minta THR selalu saja bermunculan. Sebagai masyarakat, penting banget untuk mulai memahami peran ormas secara lebih kritis. Tidak semua ormas memiliki niat buruk, tapi ketika ada praktik-praktik yang merugikan, tentu harus ada langkah tegas. Kesadaran hukum juga perlu ditingkatkan supaya pengusaha ataupun masyarakat tidak merasa harus tunduk pada tekanan yang tidak seharusnya ada. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi refleksi tentang kondisi ekonomi kita. Ketika banyak orang merasa perlu bergabung dengan ormas untuk bisa mendapatkan pemasukan, ini berarti ada persoalan mendasar terkait kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial yang belum teratasi. Pemerintah dan sektor swasta perlu terus menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas agar masyarakat tidak harus bergantung pada cara-cara yang tidak produktif. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah fenomena ormas minta THR ini harus ditindak tegas atau justru ada sisi lain yang harus kita pahami lebih dalam? Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton!